Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami di sini akan mempresentasikan program aplikatif, yaitu perhitungan ongkir ekspedisi. Yang, yang pertama, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Fitriana Hana, 521061199. Yang kedua, Nanda Didi, 521061187. Yang ketiga, Eko Wirawan, 521061104. Di sini kami akan mempresentasikan 3 tahap atau 3 proses, yaitu pertama perencanaan, yang kedua penentuan dan perancangan, yang ketiga pengaplikasian dan penggunaan. Yang pertama yaitu perencanaan. Di sini berisi latar belakang dan ide kami dalam membuat program ini. Yang pertama yaitu latar belakang. Di era sekarang, semenjak COVID-19 terjadi, kegiatan aktivitas jual beli di real life dihentikan. Kemudian digantikan dengan work from home. Pasar online mulai berkembang pesat. Pengiriman terjadi di berbagai tempat. Pihak yang paling diuntungkan dalam era ini adalah perusahaan jasa ekspedisi. Kita tidak perlu membeli barang secara langsung atau mengantar barang jauh-jauh lintas daerah. Dengan jasa ekspedisi, kita dimudahkan dalam mengirim dan menerima barang. Yang kedua yaitu ide. Maka dari itu, kelompok kami merencanakan membuat program berkaitan dengan perusahaan ekspedisi. Kami membuat program dalam membantu perhitungan ongkir dan dalam pengiriman. Tujuannya dibuat program ini yaitu untuk mengembangkan inovasi serta memberikan gambaran kecil bagaimana jasa ekspedisi bekerja dalam menentukan biaya ongkir konsumer. Berikut ini adalah rancangan program yang kami buat. Oke, di sini untuk rancangan program yang diinputkan yaitu nama penerima, alamat rumah penerima, kecamatan penerima, kota kabupaten penerima, dan provinsi penerima, serta ada nama pengirim, alamat rumah pengirim, kota kabupaten pengirim, kecamatan pengirim, provinsi pengirim. Untuk rencana perhitungan di sini kami bagi menjadi 2, yaitu untuk berat paket lebih dari 10, biayanya 20.000 ditambah 100 dikali jarak. Jarak ini ditentukan berapa kilometer antara penerima dan pengirim. Kemudian yang kedua yaitu berat paket kurang dari 10, biayanya 10.000 ditambah 150 dari kilometer jarak antara pengirim dan penerima. Kemudian ini biaya totalnya, biaya ditambah BJ. BJ ini ya. Kemudian untuk biaya COD, di sini ada nanti penambahan biaya admin sebesar 2.500. Oke. Di sini ada penentuan biaya variabel. Di sini untuk biaya variabel ini dapat berubah ya, sesuai dengan jarak dan berat paket. Ini kita menginput manual jarak tempuhnya. Untuk cara mengetahui jarak tempuhnya, kita menggunakan aplikasi Gmaps. Yang kedua yaitu penentuan dan perancangan. Menentukan fungsi dan menyusun program. Di sini kita menggunakan beberapa tipe data, yaitu string, float, dan integer. Untuk string menyatakan karakter atau kalimat berupa huruf atau angka, float berupa bilangan yang mempunyai koma. Di sini bisa untuk kilometer, jarak kilometer nanti, integer yaitu bilangan juga. Di sini untuk penginputan data nanti. Kemudian di sini kita menggunakan operator berupa perkalian dan perjumlahan. Oke, yang ketiga, conditional iteration percabangan. Kita menggunakan kondisi if else, kondisi else. Kita juga menggunakan operator sama dengan lebih besar dari dan lebih kecil dari. Kita juga menggunakan 2 fungsi, yaitu def
dan looping. Di sini untuk mendeklarasikan fungsi, di sini nanti ada beberapa menu. Kemudian ada looping ini perintah berulang, perintah wait, true false, dan perintah. Di sini penyusunan program akan dijelaskan oleh kawan saya, Mas Eko Wirawan. Oke, yang pertama kita menggunakan statement def. Digunakan untuk mendeklarasikan fungsi, di mana penulisannya diikuti dengan parameter yang diapit oleh tanda kurung dan diakhiri dengan tanda T2. Sementara itu selanjutnya return. Digunakan untuk mengembalikan suatu nilai kepada bagian program yang memanggil fungsi. Selanjutnya di sini ada while true. Lanjut. Statement while ini merupakan statement untuk perulangan. Blok kode akan dijalankan terus-menerus selama kondisi ini benar. Statement while ini dapat mempunyai bagian else. Ini opsional. Selanjutnya ada perintah if. Perintah ini dipergunakan untuk menguji suatu kondisi. Bila kondisi memenuhi syarat, maka suatu perintah akan dikerjakan. Selanjutnya, pengambilan keputusan atau elif. Merupakan lanjutan atau pencabangan logika dari kondisi if. Dengan elif ini, kita bisa membuat kode program yang akan menyeleksi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Lanjut lagi. Selanjutnya yang terakhir, Selanjutnya yang terakhir ada statement break. Statement break ini digunakan untuk keluar dari perulangan. Misalnya dikehendaki perintah akan dikeluarkan dari perulangan walaupun kondisi perulangan masih true atau iterasi belum dijalankan seluruhnya. Selanjutnya program akan dipraktikkan oleh teman saya, Mas Nanda. Ya, saya di sini akan menjalankan programnya. Di sini program sudah disiapkan. Sudah disiapkan semua ini programnya. Sekarang saya akan menjalankan programnya. Sini pertama saya akan memilih yang COD dulu ya. Ini hanya contohnya. Provinsi Jawa. Nama pemilihan. Nah, setelah ini akan muncul jarak tempuh. Jarak tempuh saya di sini mengambil dari data jarak tempuh di Google Map, yaitu jarak tempuh Magelang ke Kudus, ya, itu 133 km. Ini jarak tempuh Magelang Kudus atau Kudus Magelang sama saja. Berat paket
5 kilo. Maka ongkos kirimnya adalah 32.450. Di sini saya akan mencoba yang paket non COD. Contohnya sama ya. Nah, di sini jarak tempuh saya juga mengambil jarak tempuh yang sama seperti yang di sini dengan jarak 133 km. Berat juga sama 5, dan hasilnya biayanya jumlah 29.950. Kenapa ini beda? Karena biaya COD dikenakan tarif 2.500. Yang non COD tidak dikenakan tarif admin. Nah, di sini saya akan coba program untuk menghentikan program. Untuk keluar dari program. Sekian. Ini program penjalanan program. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai program yang sudah kami buat, yaitu ongkir jasa ekspedisi. Di sini saya selaku perwakilan kelompok mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.